Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. S. Amalia MAG dan yang saya sayangi teman-teman kelas Bisnis Global Islam. Perkenalkan, nama saya Alim Sapurna Rahab. Kali ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok 6 kali ini akan membahas tentang zakat kontemporer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 kali ini. Anggota kelompok 6 kali ini beranggotakan saya sendiri dengan akhiran NIM 009. Yang selanjutnya ada Nazwa Alvina dengan NIM 050. Ada Nazma Nugraha 051. Dan yang terakhir ada Muhammad Irfan Arroyan dengan NIM 068. Tak perlu lama-lama, mari kita saksikan presentasi kita kali ini. Materi pertama tentang pengertian zakat. Kalau kita lihat terkait pengertiannya, ditinjau dari segi bahasa, zakat itu berarti keberkahan atau al-barakatuh, pertumbuhan dan perkembangan atau al-nama, kesucian atau haroh, dan keberesan. Sedangkan arti zakat secara istilah atau syariah, bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Terus juga ada tujuan dan manfaat zakat. Yang pertama, tujuannya itu mengangkat derajat fakir miskin, membantu pemecahan permasalahan, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, kemudian menghilangkan sifat kikir dan laba pemilik harta, dan membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin. Untuk manfaatnya sendiri, menyucikan hati dan jiwa, menolong antar sesama, menjaga solidaritas sosial, menghapus dosa, serta meningkatkan rasa syukur. Masuk ke pembahasan tentang perbedaan zakat dan wakaf dan infak. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing ya terkait zakat, wakaf, dan infak. Langsung maka kita bahas terkait perbedaannya itu apa saja gitu. Nah, yang pertama perbedaan dari segi sifat. Nah, kalau zakat itu sifatnya wajib, sedangkan wakaf dan infak sendiri itu sifatnya sunnah. Terus perbedaan selanjutnya dari segi diperuntukannya. Kalau zakat itu diperuntukkan dengan golongan tertentu. Terus kalau wakaf dan infak itu diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan gitu. Nah, kalau untuk waktunya, zakat terikat oleh waktu dan nisab, sedangkan wakaf dan infak dilakukan kapan saja. Dan yang terakhir itu dari segi tujuan. Dari segi tujuannya sendiri itu, kalau zakat kepentingannya itu untuk khusus, sedangkan wakaf dan infak itu kepentingan umum. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada macam-macam zakat. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Untuk zakat fitrah sendiri memiliki pengertian yang dimana diartikan dengan suci sebagaimana hadis Rasul, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, yang artinya setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci. Zakat fitrah ini dinamakan al-fitri yang mengacu kepada kata fitri yang artinya adalah makanan. Dan kenapa dinamakan zakat fitri atau zakat fitrah? Karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya. Selain itu, zakat fitrah ini dinamakan fitri karena terkait dengan hari lebaran yang bernama Idul Fitri. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Hari Raya Idul Fitri. Di hari tersebut kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah Hari Raya itu disebut dengan Hari Raya Idul Fitri dan arti secara bahasanya adalah Hari Raya makan-makan. Adapun waktu dilaksanakannya zakat fitrah yaitu ketika masih bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, dengan memiliki arti barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum dia melaksanakan sholat idul fitri, maka zakat fitrahnya diterima atau dinyatakan sah. Akan tetapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah melaksanakan sholat idul fitri, maka zakat fitrahnya hanya dianggap sebagai sedekah saja. Adapun takaran dalam pembayaran zakat fitrah yaitu
pada umumnya menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok yang lazim dikonsumsi masyarakat, namun ada pula yang membayarkan atau menyelenggarakan pengelolaan zakat fitrah itu dengan uang. Jika menggunakan beras, zakat fitrah itu dibayarkan senilai 2,5 kilo beras. Jika menggunakan uang, zakat fitrah tersebut harus disesuaikan dengan harga beras yang berlaku di pasaran. Yang selanjutnya ada macam-macam zakat mal. Yang pertama ini ada zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya, yang dimana syarat utama zakat pada emas dan perak ini yaitu mencapai nisab dan telah berlalu 1 tahun. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, nisab zakat emas itu 20 miskol atau 20 dinar, sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham. 20 miskol atau 20 dinar menurut Yusuf Al-Qaradawi sama dengan 80 gram emas. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Yang selanjutnya ada zakat atas aset perdagangan, yaitu dalam zakat ini syaratnya ketika mencapai nisab, yaitu zakat harta perdagangan adalah dengan nisab dari zakat emas dan sama seperti dengan nisab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 miskol atau 20 dinar emas atau senilai dengan 200 dirham perak. Yang selanjutnya ada zakat atas hewan ternak. Nisabnya yaitu ketika hewan itu mencapai 5 ekor unta, 30 ekor sapi, dan 40 ekor kambing atau domba, dan telah melewati 1 tahun. Yang selanjutnya ada zakat atas hasil pertanian. Nisab zakat ini sebesar 5% dari hasil tani tersebut. Kalau hasil tani itu semata-mata hanya mengandalkan hujan, itu zakatnya lebih besar, sebesar 10%. Kalau yang 5% tadi, itu jika memerlukan pengairan secara manual. Yang selanjutnya ada zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Pada zakat ini kurang lebih seperti zakat pendapatan yang dikeluarkan zakatnya. Nisab pada zakat ini sebesar 5 ausak atau sebesar 653 kilo gabah atau setara dengan 524 kilogram beras. Yang selanjutnya ada zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. Syaratnya atau nisabnya zakat dikeluarkan 20% tanpa haul yang dikiaskan dengan harta ghanimah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bisa juga zakat 10% tanpa haul yang dikiaskan dengan zakat pertanian, atau zakat 2,5% dengan haul yang dikiaskan dengan zakat perdagangan. Selanjutnya ada zakat atas hasil penyewaan aset. Ini nisabnya sama seperti penjelasan di atas, yaitu 2,5% dari aset yang dimiliki. Adapun zakat atas hasil jasa profesi, yaitu nisabnya seperti nisab pada peternakan. Dan terakhir ada zakat atas hasil saham dan sukuk. Apabila untuk saham dan sukuk diambil secara tahunan atau mendapat dividen, untuk saham maka dianggap seperti zakat ekspolitasi dengan mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Apabila saham dan sukuk itu dijual di pertengahan masa kontrak dan mendapat capital gain, maka dianggap seperti perdagangan yang dihitungnya adalah modal ditambah hasil lalu dikali dengan 2,5%. Selanjutnya ada metode penghimpunan dan objek penyaluran. Terdapat banyak metode dan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penggalangan dana. Metode yang dijelaskan di sini adalah jenis kegiatan khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan tujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum. Menurut rancangannya, metode ini dapat diterapkan pada 2 jenis, yaitu direct fundraising yang dilakukan secara perlahan dan indirect fundraising yang dilakukan secara cepat. Adapun penjelasan dari direct fundraising atau metode langsung, metode ini adalah metode yang menggunakan teknik atau pendekatan dengan cara menjemput bola secara diam-diam. Ini adalah jenis fundraising di mana proses interaksi atau
akomodasi terhadap respon dari masyarakat yang menimbulkan keinginan untuk memberikan donasi setelah mendapat promosi dari acara penggalangan dana yang diselenggarakan organisasi tersebut. Yang kedua ada metode penggalangan dana tidak langsung. Metode ini adalah teknik atau pendekatan yang tidak memungkinkan untuk partisipasi pendengar secara bertahap. Ini adalah strategi penggalangan dana yang tidak melibatkan pemberian akomodasi secara diam-diam dalam menanggapi permintaan akomodasi. Metode ini biasanya dilakukan dengan menggunakan promosi yang memberikan dorongan kepada perusahaan yang mewakili merek yang kuat tetapi belum berwenang untuk melakukan donasi ini. Selanjutnya, ada beberapa contoh aplikasi penggalangan dana digital yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu Basnas dan LAS, Lembaga Amil Zakat. Yang pertama ada aplikasi Muzaki Corner yang dimiliki oleh Basnas, ditunjukkan untuk membantu muzaki yang sudah terdaftar di Basnas untuk mengatur jadwal pembayaran zakat dan mengonfirmasi ketika mereka telah menyelesaikan pembayaran. Yang kedua ada Simba Lite, diperuntukkan bagi pengguna internal Basnas. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas penginputan data, pembayaran donatur, dan tugas-tugas lainnya. Aplikasi selanjutnya ada platform donasi berbasis website yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat, Dompet Duafa, yang dapat digunakan untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan program lainnya. Selanjutnya ada skema distribusi zakat yang utama terdiri dari yang pertama itu ada model distribusi tradisional. Maksudnya, yaitu model distribusi tradisional ini, zakat diberikan secara diam-diam kepada orang yang membutuhkan untuk konsumsi sehari-hari seperti zakat fitrah yang dibayarkan dalam bentuk model distribusi hadiah atau uang kepada ulama miskin setiap hari Jumat, atau zakat konsumtif mal yang dibayarkan secara diam-diam oleh para ulama miskin kepada orang miskin yang sangat membutuhkan karena sakit atau terluka. Yang kedua, ini ada model distribusi konsumen kreatif. Maksudnya yaitu model distribusi yang didasarkan pada konsumsi kreatif, yaitu zakat digunakan sebagai barang atau jasa untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Yang ketiga ada model distribusi bersifat produktif tradisional. Maksudnya yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk-bentuk barang produktif tradisional seperti jahit, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada model distribusi dalam bentuk kreatif. Zakat yang digunakan sebagai bentuk gotong royong dapat digunakan untuk proyek-proyek sosial seperti membangun gedung sekolah, pusat kesehatan, atau tempat ibadah, atau bisa juga digunakan sebagai alat usaha untuk mendukung atau memajukan usaha kecil atau usaha pendidikan. Baik, akan saya lanjutkan mengenai perkembangan zakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan potensi penghimpunan zakat yang sangat besar, sehingga diperlukan manajemen yang baik untuk mengoptimalisasi seluruh kegiatan dalam zakat, sehingga dibentuklah beberapa hal untuk mendukungnya. Yang pertama yaitu regulasi. Regulasi pertama yang memberikan payung pada pelaksanaan zakat secara resmi dan bersifat mengikat adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang berisi tentang legalitas pengumpulan zakat dan distribusinya pada masyarakat. Lalu selanjutnya terdapat pergantian atau revisi daripada undang-undang tersebut, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dan dalamnya terdapat juga pembuatan sebuah lembaga zakat yang bersifat nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional ataupun disebut Basnas. Dan juga terdapat lembaga Amil Zakat, yaitu LAS. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, dia masih bersifat umum, sehingga diperlukan penafsiran-penafsiran sebagai pendukung dan juga penyeragaman dalam eksekusi dari undang-undang tersebut. Maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berfokus pada manajemen serta administrasi lembaga zakat. Dan juga dalam perhitungan zakat disepakati di wilayah Indonesia dengan satu keseragaman, yaitu melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang tata cara perhitungan zakat mal dan fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Di samping itu, LAS juga dapat menerima sanksi apabila melanggar sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016. Regulasi tersebut dibentuk untuk menjaga kestabilan ekosistem zakat di Indonesia. Selanjutnya secara kelembagaan, seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu dalam
kelembagaan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah diciptakan Badan Amil Zakat secara nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, dan juga Lembaga Amil Zakat, yaitu LAS. Selanjutnya, sumber penghimpunan yang dilakukan dalam kegiatan zakat ini. Ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan dalam ayat, bahwa zakat itu berasal dari muzaki. Ya. Dan zakat ini hanya berlaku pada orang yang memenuhi syarat untuk menjadi muzaki tersebut. Nah, dan muzaki ini diambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama yaitu pendapatan atau aset yang terdiri dari emas dan perak, uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, peternakan dan perikanan, pertambangan juga perindustrian. Nah, tapi juga terdapat pendapatan dan juga jasa serta harta rikas yang didapatkan oleh muzaki tersebut. Menurut Undang-Undang, Basnas sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dapat membentuk unit pengumpul zakat. Ya, jadi Basnas itu tadi lembaga secara nasionalnya, tapi juga punya desentralisasi untuk pengumpulan zakat, yaitu unit pengumpul zakat atau UPZ. Dan juga dapat dibuat pada tingkat Pemda untuk membantu dalam proses pengumpulan zakat ini, tadi UPZ tadi. Lalu tadi sudah sumber penghimpunan, lalu pendistribusian atau penyaluran. Basnas, LAS, dan UPZ yang merupakan lembaga amil zakat yang berfungsi sebagai mediator antara muzaki dan mustahik, ini juga akan melakukan penyaluran. Nah, secara garis besar, penyaluran dari zakat di Indonesia itu terbagi dua, yaitu yang pertama zakat konsumtif dan juga yang kedua zakat produktif. Zakat konsumtif ini, harta yang disalurkan nilainya akan habis dalam penggunaan konsumtif dari mustahik. Jadi, dia sekali kasih ya zakat itu habis itu digunakan dan dia bersifat sekali habis ya. Dan zakat konsumtif ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu zakat konsumtif tradisional yang memiliki masa konsumsi singkat seperti penyaluran pada bantuan kemanusiaan, kesehatan, ataupun bahan pangan. Dan juga yang kedua adalah konsumtif kreatif yang memiliki masa konsumsi relatif lama seperti beasiswa pendidikan. Lalu tadi sudah disebutkan zakat konsumtif, lalu yang kedua adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah penyaluran zakat terhadap mustahik yang ditunjukkan untuk usaha produktif agar menciptakan penghasilan berkelanjutan sehingga dapat menjadi muzaki di kemudian waktu. Nah, apa sih akad yang digunakan dalam zakat produktif ini? Akad yang digunakan adalah qardul hasan, sehingga tidak boleh bagi lembaga amil zakat untuk menetapkan bagi hasil ataupun bunga dalam penyaluran menggunakan akad ini. Adapun penggunaan akad mudharabah dapat digunakan untuk pengembalian modal dan bagi hasil yang tidak memberatkan bagi mustahik penerima manfaat. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, perkembangan zakat secara global yang pertama terdapat di Malaysia. Regulasi zakat di Malaysia mengikuti struktur politik yang terdapat di Malaysia. Zakat dikelola oleh masing-masing bagian negara, dan bagian negara ini memiliki hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Terdapat 3 aspek yang diatur dalam Undang-Undang Zakat, yaitu yang pertama, jenis zakat yang bisa ditarik oleh berbagai lembaga resmi. Yang kedua, aspek berbagai bentuk dakwaan atas pelanggaran zakat. Yang ketiga, aspek bentuk dan besaran hukuman serta denda yang dapat dikenakan oleh masing-masing badan penegak hukum zakat. Selanjutnya ada lembaga pengelolaan zakat di Malaysia. Jadi pengelolaan zakat di Malaysia ini tugas yang harus dilakukan oleh Departemen Agama Islam di wilayah Federal Jawi. Dalam mengumpulkan zakat Jawi ini membagi menjadi 2 bentuk, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Jadi pengumpulan zakatnya dikelola oleh Pusat Pengumpulan Zakat (PPZ) dan penyaluran zakatnya akan dikelola oleh Baitul Mal secara langsung. Selanjutnya ada sumber zakat di Malaysia. Terdapat 4 sumber zakat, yaitu yang pertama produk pertanian, zakat bisnis, zakat gaji karyawan, zakat perusahaan. Terkhususnya untuk zakat pertanian ini hanya padi yang sebagai sumber zakat. Sedangkan untuk zakat yang bersumber dari gaji karyawan untuk semua bagian negara yang melalui persetujuan pekerja yang dinyatakan dalam kontrak kerja. Yang terakhir yaitu distribusi zakat.
Terdapat perbedaan mengenai distribusi kepada asnaf. Jadi asnaf al-riqab ini hanya terdapat di wilayah persekutuan Selangor dan Terengganu, sedangkan Perlis dan Sabah ini tidak memasukkan asnaf al-ghorimin dan al-riqab sebagai bagian dari penerima zakat. Selanjutnya di sini ada Brunei Darussalam. Untuk regulasi zakat di Brunei Darussalamnya, Brunei Darussalam pengelolaan zakatnya diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam atau MUIB, di mana MUIB-nya ini terdapat di bawah Departemen Ugama. Untuk divisi ini memiliki 18 staf yang dibagi menjadi 4 unit, yaitu unit pengumpulan, unit administrasi, unit penghitungan, unit distribusi, serta sekretariat. Terus untuk lembaga pengelolaan zakat Brunei Darussalamnya ini yaitu MUIB, yang merupakan lembaga pengelolaan zakat di Brunei Darussalam yang secara struktural berada di bawah lembaga tertinggi Brunei. Untuk pengumpulan zakat di Brunei Darussalam ini terdapat dua jenis zakat yang dikelola oleh MUIB, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan berdasarkan nilai pasar, yaitu ada dua beras yang digunakan, beras wangi dan beras siam, ialah dua jenis yang paling umum dimakan di Brunei Darussalam. Untuk distribusi zakat di Brunei Darussalam ini terdapat beberapa kelompok zakat, yaitu terbagi menjadi 6 kelompok yang akan dibagikan secara merata, di mana setiap kepala keluarga miskin ini akan diberikan santunan sebesar 1.500 per orang, $1.500. Terus setiap tanggungan asnaf fakir miskin akan diberi ganti rugi sebesar Rp700.000, serta uang zakat ini akan dibayarkan setiap 2 kali. Jadi yang pertama akan dikeluarkan pada Hari Raya Idul Fitri dan pada awal Desember untuk membantu masyarakat miskin untuk mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah. Selanjutnya di sini ada Arab Saudi. Untuk regulasi zakat di Arab Saudi, zakat ini diwajibkan sesuai dengan syariah Islam dan diwajibkan kepada seluruh individu serta perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Arab Saudi. Selain itu, perusahaan besar yang beroperasi di Arab Saudi ini akan memberi 70% dari pendapatan lembaga tersebut. Untuk lembaga pengelolaan zakat di Arab Saudinya ini, Kementerian Keuangan yang akan langsung menerima pembayaran zakat. Namun zakatnya ini disalurkan oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya, pengumpulan zakat di Arab Saudi. Untuk pengumpulan zakat di Arab Saudi ini berlaku untuk semua jenis harta. Terkhusus zakat peternakan ini akan dikelola oleh Komite Gabungan Perbendaharaan dan Dalam Negeri yang disebut Al-Wamil. Untuk pendistribusian zakat di Arab Saudi ini, pemerintah Saudi menyalurkan zakat yang ditujukan untuk jaminan sosial warganya. Hal yang menarik dari sistem pengelolaan zakat di Arab Saudi ini adalah tidak adanya zakat dari perusahaan milik pemerintah, karena seluruh keuntungan perusahaan adalah untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu Pakistan, di mana regulasi zakat di Pakistan dikelola secara terpusat di Pakistan. Zakatnya dikelola oleh Dewan Zakat Pusat. Untuk pokok yang terdapat dalam zakat dan usul ordinance-nya itu, yang pertama menekankan pentingnya pemerintah dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, dan kewajiban zakat akan dibagi menjadi dua, serta zakat ini tidak wajib bagi non-muslim. Zakat usyr hanya dibayarkan secara tunai dan besarnya 5%. Untuk lembaga zakat di Pakistan ini, yang mengatur zakat di Pakistan akan dilaksanakan oleh Dewan Zakat Pusat atau Central Zakat Fund yang beranggotakan 16 orang. Tugas utama mereka ini adalah memantau dan mengambil kebijakan mengenai penyaluran dana zakat. Dan untuk pengumpulan zakat Pakistan, yang pertama, harta yang dapat menerima zakat secara langsung yaitu terdiri dari 11 jenis harta yang berbeda dengan tarif 2,5%. Yang kedua, muzaki ini menerima tanggung jawab untuk menghitung serta membayar aset selain 11 kategori yang telah disebutkan.
Untuk pendistribusian zakat di Pakistan ini terdapat 7 sektor yang berhak menerima menurut Undang-Undang Zakat pada tahun 1980, dan masyarakat miskin terutama para janda dan anak-anak penyandang disabilitas ini mendapat prioritas utama baik melalui dukungan keuangan maupun melalui program seperti beasiswa sekolah dan biaya rumah sakit. Jadi dalam hal ini pengelolaan zakat dari negara Malaysia yang dapat kita tiru itu karena Malaysia menjadikan zakat sebagai kewajiban seperti membayar pajak bagi masyarakatnya, jadi terdapat beberapa interpretasi di mana zakat dianggap sebagai pengganti atau pengurang dari pajak yang dikenakan pada kekayaan dan pendapatan individu dalam sistem pajak. Zakat bagi negara juga dapat mengurangi beban fiskal yang dikenakan pada individu, terutama yang berpendapatan rendah atau menengah. Tidak hanya itu, namun pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada pajak konvensional untuk mendanai program kesejahteraan sosial, mengurangi tekanan fiskal terhadap masyarakat, dan di Malaysia ini memiliki kesamaan dengan Indonesia di mana terkait dengan etnis dan budaya yang beragam. Contohnya seperti menggabungkan antara hukum umum dan hukum Islam, serta merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Hal itu yang bisa menjadikan dasar pemilihan pengelolaan zakat Malaysia yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.